Saudara, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kalau saudara ingat, minggu lalu kita masih belajar mengenai doa. Dan pelajaran mengenai doa itu banyak, saudara. Dan apa yang kita sudah pelajari minggu yang lalu mengenai doa supplication, prayer, semua itu hanya sedikit. Ada banyak lagi macam-macamnya doa. Jadi itu cuma sekedar saja kita belajar sedikit, tetapi ada banyak lagi. Nah, sekarang hari ini saya mau lanjutkan mengenai bagaimana attitude kita di dalam doa. Jadi di dalam kita berdoa, kita harus mengerti bahwa fokus kita dalam doa itu bukannya kita. Oke? Jadi pada waktu kita berdoa, fokusnya bukan kita. Mengapa saya katakan begitu? Karena banyak orang berpikir bahwa pada saat dia berdoa, dia melihat dulu kebutuhannya. Saya butuh untuk saya butuh mengenai pekerjaan. Saya butuh damai sejahtera. Saya butuh ini, saya butuh anak saya dilindungi. Saya butuh, ada banyak kebutuhan. Jadi saya butuh, saya perlu, saya, kemudian kita bawakan ke Tuhan. Tuhan, nih kita list semua kebutuhan kita. Jadi fokusnya adalah aku, gitu kan? Nah, tanpa kita sadari, kita tidak rencana itu, tetapi tanpa kita sadari, begitu kita doa, walaupun saudara tidak list, tapi saudara bilang, ya Tuhan, ini bisnis saya Tuhan begini-begini, Tuhan berkatilah, Tuhan ini anak saya ada di sana, Tuhan jauh di sana, biar Engkau lindungi, dan Tuhan, dan kita selalu berdoa untuk, saya butuh ini, saya butuh ini, saya butuh ini kepada Tuhan. Jadi fokusnya aku, gitu, tanpa kita sadari. Nah, sekarang kita mesti mengerti, saudara. Kita harus ketahui bahwa fokusnya bukan kebutuhan kita. Fokusnya bukan karena kita sedang menghadapi problem, bukan. Fokusnya bukan karena kita mengingini sesuatu, bukan. Tetapi kita harus tahu, di dalam kita berdoa, fokus kita adalah Tuhan. Tuhan. Karena apa, saudara? Karena Tuhanlah yang menciptakan kita. Oke? Tuhan tahu segala-galanya. Dan Tuhan menciptakan kita untuk Dia. Kita ini diciptakan untuk Tuhan, bukan Tuhan untuk kita. Kalau tadi kita berdoa, oh saya butuh Tuhan menolong saya butuh Tuhan memberikan ini. Jadi berarti pusatnya saya, fokusnya saya, Tuhan hanya untuk membantu saya. Itu salah. Baik saudara sadari atau tidak sadari, coba evaluate pada waktu saudara berdoa itu, fokusnya siapa? Aku atau Tuhan? Nah, kalau kita mengerti, kita diciptakan untuk Tuhan. Ya, Tuhan yang menciptakan kita diciptakan untuk Tuhan, dan Tuhan punya rencana buat hidup kita. Tuhan punya kehendak yang sempurna buat kita. Nah, jadi pada waktu kita berdoa, the most important di dalam doa kita adalah untuk mengenali Tuhan dulu. Ya, mengenali Tuhan untuk mengetahui rencana Tuhan buat hidup kita itu apa, itu yang kita perlu. Jadi mari kita kenali Tuhan, mari kita fokus kepada apa yang Tuhan rencanakan buat hidup kita. Nah, memang pada saat kita berdoa itu ada banyak kebutuhan, udah jelas ada banyak kebutuhan. Ya, tapi jangan fokuskan kepada kebutuhan itu. Jadi begini, kalaupun kita punya kebutuhan buat Tuhan, which is banyak, biasanya di dalam doa kita ada banyak list kebutuhan kita. Pada waktu kita mempunyai kebutuhan, saudara, ingat apa yang Tuhan katakan? Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal 6. Tuhan berkata begini, jangan kamu pikirkan apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Jangan mikirin gitu-gituan, kata Tuhan. Itu dipikirin oleh orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan. Karena Tuhan itu tahu apa yang kamu butuhkan. Tuhan kok yang menciptakan kita. Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan tahu kebutuhan kita. Dan Dia Bapa kita. Sebab itu, Dia akan melengkapi semua kebutuhan kita. Kata Tuhan, jangan khawatir akan semuanya itu. Ya, karena Bapamu yang di surga tahu akan kebutuhan kamu. Nah, lalu Tuhan berkata begini, yang penting, kata Tuhan, yang nomor satu yang harus kamu punyai, yang harus kamu cari, nomor satu apa? Carilah kerajaan Allah dahulu. Maka semuanya akan diberikan kepadamu. Jadi dengan kata lain, fokus yang utama, prioritas yang utama adalah mencari kerajaan Allah.
Apa sih kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu adalah, this is the concept of the kingdom. Firman Tuhan ini. The most important kata Tuhan, mengerti the concept of the kingdom. The most important adalah menyadari, mempelajari ini. Cari kerajaan Allah dahulu itu, mengerti the concept of the kingdom dahulu. Ya, setelah kita mengerti itu, maka kata Tuhan, yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Itu kata Tuhan. Oke, kata Tuhan Yesus. Nah, jadi kalau kita mengerti begini, now saya punya kebutuhan. Oke, saya punya kebutuhan macam-macam. Mari kita kasih contoh misalnya. Kalau kita punya kebutuhan, kita datang kepada Tuhan kan di dalam doa, Tuhan saya ini butuh ini. Nah, kalau menurut konsep carilah dahulu kerajaan Allah itu bagaimana? Saya punya kebutuhan, kebutuhannya buat di sini. Lalu bagaimana? Kata Tuhan begini, kalau kamu punya kebutuhan, carilah dahulu kerajaan Allah apa? Mari kita find out. Di dalam kebutuhan ini, menurut firman, menurut janji Tuhan, apa yang Tuhan sudah katakan mengenai kebutuhan saya ini. Jadi kebutuhan ini jangan langsung kita bilang, Tuhan saya butuh ini, Tuhan saya perlu ini. Bukan, tapi oke, saya ada kebutuhan. Mari saya lihat dulu, apa kata firman mengenai kebutuhan saya itu. Lihat dulu, baca dulu. Nah, bagaimana bacanya? Bagaimana saya bisa mengetahui yang mana? Ingat saudara, saya pernah katakan, beli buku yang isinya The Promises of God, janji Tuhan. Saya tunjukkan bukunya seperti ini. Ya, saya harap saudara sudah beli buku ini. Buku ini disebut God's Promises. Jadi seluruh buku ini yang tebalnya segini, isinya semua janji-janji Tuhan. Yang ada di Alkitab, semuanya dari Alkitab. Yang dari Alkitab ini ditulis semuanya di sini janji Tuhan. Nah, jadi pada waktu kita punya kebutuhan, mari kita lihat. Saya punya kebutuhan ini. Menurut janji Tuhan di dalam kebutuhan saya ini, apa kata Tuhan? Itu yang harus kita lakukan. Jadi jangan kita panik. Jangan kita, Tuhan tolong. Jangan. Tapi kita, oke, saya punya kebutuhan. Apa kata Tuhan mengenai kebutuhan saya? Kasih contoh. Oke? Contohnya begini, practicality-nya. Saudara sedang menghadapi gelisah, ketakutan, saudara takut. Aduh bagaimana ya, ini COVID. Bagaimana kalau saya kena COVID? Orang itu mati, si itu mati. Kita mulai, kita takut, ada rasa takut. Saudara, mari kita lihat. Apa kata janji Tuhan mengenai takut? Nah di sini ada, tinggal saudara cari. Judulnya fear. Oke, mari kita lihat, saya sudah kasih tanda di sini untuk kasih tahu. Judulnya di sini experiencing fear. Oke? Nah, sekarang berarti di sini Tuhan berkata, kalau kamu mengalami fear, inilah yang aku sudah katakan kepadamu. Disinilah janji Tuhan dari Alkitab ditulis. Di dalam, saudara sudah tahu ini, 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Ya, dikatakan sini. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Tuhan berkata, for God has not given you a spirit of fear. Nah, sekarang kita lagi takut kan? Tuhan berkata di dalam janjinya, di dalam firman-Nya, Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita spirit of fear. Dari sini, apa yang dapat kita pelajari? Dan satu sentence pertama, Tuhan tidak memberikan kepadamu roh ketakutan. Nomor satu yang kita pelajari dari ayat itu. Oh, jadi ketakutan itu roh. Nah, ketakutan itu bukan cuma emosi. Ternyata ketakutan itu roh. Memang ada ketakutan itu yang berupa natural fear. Misalnya, saudara berdiri di atas genteng yang tinggi sekali. Kemudian saudara lihat ke bawah, saudara takut. Yes, takut itu adalah natural fear. Ya, kalau saudara nggak punya rasa takut gitu, bisa bahaya. Karena saudara nggak hati-hati bisa jatuh. Dengan rasa fear itu fear yang natural. Diberi oleh Tuhan insting di dalam diri saudara supaya saudara tidak jatuh. Nah itu ada. Tapi fear yang tadi, takut kena COVID, takut ini. Itu adalah fear yang mencengkam. Fear yang menakutkan kita. Nah yang seperti itu Tuhan bilang, aku tidak pernah memberikan kepadamu roh ketakutan. Jadi nomor satu, yang seperti itu adalah roh.
Kita harus tahu, itu takut yang seperti itu adalah roh. Nah sekarang, dengan tahu itu roh, lalu bagaimana Tuhan? Nah kemudian terusannya kan dibilang di sini. But, kata Tuhan, God never give you the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Jadi Tuhan berkata gini, aku tidak pernah memberikan roh itu. Oke, kalau Tuhan gak beri, siapa yang memberi? Of course musuhnya Tuhan. Sebab fear itu mencengkam. Ya, jadi gak enak punya rasa fear kan. Nah, jadi kalau Tuhan gak pernah kasih, yang kasih pasti musuh Tuhan, yaitu iblis, gitu kan. Nah, lalu bagaimana? Kalau iblis memberikan pada kita fear itu bagaimana? Tuhan berkata, Tuhan tidak kasih roh fear, tapi yang Tuhan berikan kepada kita adalah roh yang mendatangkan kuasa, kasih, dan ketertiban. Nah, jadi dari sini kita lihat, oke, fear adalah roh, kata janji Tuhan, kata firman Tuhan. Fear adalah roh. Nah, sekarang Tuhan tidak kasih itu, maka iblis yang kasih. Nah, sekarang bagaimana untuk kita get rid dari fear itu? Maka Tuhan berkata, aku berikan kepadamu roh yang penuh kuasa. Sebab itu kita, oke, saya punya kuasa untuk melawan iblis. Sebab itu kita pakai kuasa itu di dalam nama Yesus. Hi spirit of fear, get out from my life. Get out from my mind. Nah, saudara sini. Jadi kalau saudara tahu itu, berarti saudara, kita nggak usah minta Tuhan, tolong Tuhan, saya takut Tuhan, tolong cabut ketakutan ini. Enggak. Tuhan sudah kasih pada kita untuk bisa melawan roh ketakutan itu dengan roh yang dari Tuhan yang memberikan kepada kita kuasa untuk mengusir itu semua. Nah, dari situ saudara, kita sudah mendapat jawaban. Tanpa kita minta nungguin Tuhan. Tuhan saya punya takut Tuhan, saya takut Tuhan. Tolong Tuhan supaya ketakutan ini hilang. Enggak, saudara. Takutan itu enggak akan hilang. Why? Because Tuhan sudah kasih jawabannya. Ya, jadi dengan kita tahu the principle of the kingdom, carilah dahulu kerajaan surga. Dan kita tahu menurut kerajaan surga Tuhan berkata, aku tidak kasih roh takut. Yang aku berikan kepadamu adalah roh yang mendatangkan kuasa. Sebab itu kata Tuhan, you have the power untuk mengusir iblis. Itu dari iblis itu, takut itu. Maka kita bisa gunakan kuasa Tuhan itu in Jesus name, pergi gitu. Nah, mari kita lihat lagi ini ya. Itu di sini akan ada banyak ayat-ayat mengenai fear. Nah, kemudian kita katakan lagi. There is no fear in love. Itu ada di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Dikatakan, there is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves torment. But he who fears has not been made perfect in love. Nah, jadi di sini kita lihat, there is no fear in love, but perfect love casts out fear. Dulu saya nggak ngerti ayat ini. Oh, there is no fear in love. Kalau saya ada fear berarti saya nggak punya love dan gitu kan? Saya pikir begitu. There is no fear in love, but perfect love casts out fear. Oh, jadi kalau gitu saya ini nggak punya love, makanya saya punya fear. Kemudian kata Tuhan, kalau kamu punya perfect love itu bisa cast out fear. Saya bilang, kapan saya bisa punya perfect love? Saya pikir begitu. Tapi nggak betul. Padahal di sini dikatakan, there is no fear in love, but perfect love cast out fear. Maksudnya apa? Nah, saudara di sini, kalau saudara merenungkan firman Tuhan, akhirnya saudara mengerti. Jadi perkataan di sini maksudnya begini, siapa sih yang mempunyai perfect love? Kita nggak punya perfect love. Yang punya perfect love adalah Tuhan. Nah, sebab itu, kalau kita mengerti adanya kasih Tuhan yang perfect di dalam diri kita, maka kita tidak akan takut apapun juga. Karena kasihnya Tuhan itu yang akan melindungi kita. Kasihnya Tuhan itu yang akan memberikan pertolongan pada kita. Kasihnya Tuhan itu yang akan memberikan kepada kita segala yang kita butuhkan. Jadi mari kita lihat di sini. Jadi Tuhan tidak menuntut kita untuk mempunyai kasih yang perfect. Tidak. Tetapi Tuhan berkatakan, kalau kamu mengerti akan kasih Tuhan yang perfect buat kita, maka itu kasih itu yang kita mengerti itu akan cast out fear. Nah, itu salah satunya. Jadi tadi kita bilang, kita sudah dikasih kuasa oleh Tuhan untuk melawan kuasa ketakutan itu. Dan kedua, salah satu lagi, mari kita cek apakah kita mengerti akan the perfect love of God. Gitu kan?
Nah itu pelajaran lagi. Jadi saudara, kalau kita bisa melihat the principle of the kingdom, saudara, ternyata ada banyak yang kita butuhkan dari Tuhan itu, kita bisa dapatkan berdasarkan firman Tuhan. Karena Tuhan berkata, you shall know the truth and the truth shall set you free. Jadi berarti saudara, pada waktu kita membaca firman, itu kebenaran. Kamu akan mengetahui kebenaran itu. Kita akan mempelajari kebenaran itu. Dan begitu mengerti kebenaran itulah yang akan membebaskan kita dari segala yang membelenggu kita. Dari segala yang menakutkan kita. Nah, mari kita lihat contoh satu lagi. Misalnya, saudara ada dalam keadaan yang gelisah. Aduh, ya anak saya itu sekolah jauh di luar kota. Bagaimana kalau terjadi kecelakaan? Bagaimana kalau ada orang jahat? Bagaimana? Nah, itu saudara gelisah. Tapi kan gak bisa apa-apa karena memang anak saudara ada di luar kota. Tapi saudara gelisah, ada waktu gelisah. Nah, mari kita lihat. Apa kata firman Tuhan pada saat saudara menghadapi kegelisahan? Pada waktu tidak ada peace di dalam hati saudara. Apa kata firman Tuhan? Nah, di sini judulnya In Need Peace. In need of peace, oke? Pada waktu kita butuh peace. Mari kita lihat. Apa kata janji Tuhan? Nah, di sini ditulis di dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga. Ini ayat yang terkenal sekali. Yesaya 26 ayat yang ketiga dituliskan begini. You ini Tuhan. You will keep him to kita. You will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you. Jadi ini Yesaya berkata bahwa Tuhan akan keep us in perfect peace kalau mind kita stay on God. Sebab kita trusting God. Gitu. Nah, di sini dari ayat ini saja saudara, kita akan mengerti bahwa tanyakan, saya punya kekhawatiran, saya punya kegelisahan ini, hati saya tidak damai, ini karena apa? Berarti karena saya tidak fokus kepada Tuhan. Sebab kalau kita fokus kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita perfect peace. Perfect peace. Why? Karena kalau kita trust kepada Tuhan, fokus kita kepada Tuhan, trusting Him itu bukan cuma, oke, saya percaya Tuhan, bukan. Trusting Him itu kita trust kepada siapa Tuhan adanya. Tuhan itu adalah kasih. Dan kalau kita mengerti Tuhan adalah kasih, Tuhan mengasihi anak kita yang kita khawatirkan keadaannya. Tuhan mengasihi dia lebih daripada kita mengasihi dia. Nah, maksudnya coba fokus kepada perfect peace itu apa? Perfect peace. Jadi gini, Tuhan akan memberikan kepada kita perfect peace kalau hati kita ditujukan hanya kepada Tuhan. Mengerti, mengenali siapa Tuhan kita. The reason kita ini tidak ada peace itu karena kita tidak memikirkan siapa Tuhan kita. Karena kita tidak menjiwai, mengenali siapa Tuhan kita. Kita pikir kita harus ada di situ untuk menjagai anak kita. Karena kita tidak ada di situ, maka kita menjadi khawatir gitu, menjadi gelisah. Tapi coba kalau kita tahu, Tuhan itu ya, kalau kita fokus kepada Tuhan itu kita kenali. Tuhan itu omnipresent. Tuhan ada di sana bersama dengan anak kita, sebagaimana Tuhan ada di sini bersama dengan kita. Nah, sekarang Tuhan yang ada di sana dan ada di sini adalah Tuhan yang adalah kasih. Dan kasih itu akan melindungi anak-anaknya, gitu kan? Jadi kita bilang, oh, thank you Lord. Daripada kita gelisah, kita bilang terima kasih Tuhan. Engkau Maha Kuasa, Engkau ada berserta dengan anak saya. Engkau mengasihi anak saya lebih daripada saya mengasihi anak saya sendiri. Sebab itu sekarang saya mau tenang. Jawaban daripada problem kita itu sudah kita dapati dari firman-Nya. Kalau kita mencari kebenaran Tuhan dahulu. Kita mencari the principle of the kingdom dahulu. Ada banyak hal yang kita takuti. Ada banyak hal yang kita bingungkan. Ada banyak hal yang kita gelisah, Tuhan sudah menyediakan bagi kita jawabannya. Dengan kita mengerti akan rencana Tuhan. Nah, sekarang saya kasih contoh lagi ya. Hari ini just beberapa contoh. Mungkin saya nggak akan sampai setengah jam, tapi saya katakan.
Contoh satu lagi, misalnya saudara sedang menghadapi suatu problem dan saudara membutuhkan jawaban dari Tuhan. Tuhan, saya sedang menghadapi ini Tuhan. Nah, kali ini saya perlu jawaban dari Tuhan. Ya, jawaban dari Tuhan. Nah, pada waktu itu jawaban belum datang. Jawabannya belum datang. Kita nunggu Tuhan. Dan pada waktu nunggu kita merasa gelisah, kita merasa panik, kita merasa macam-macam gitu kan. Nah, di situ kita bilang, aduh Tuhan, semoga Tuhan jawab cepat, Tuhan jawab cepat, Tuhan jawab cepat. Tapi belum juga ada jawaban. Nah, sekarang mari kita lihat waiting upon God. Lihat di buku ini, waiting upon God, oke? Nah, di sini katakan Mazmur 27 ayat 14. Ini janji Tuhan di dalam buku ini. Dikatakan, wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. Nah, di sini dengan kata-kata ini Tuhan berbicara pada kita. Kita lagi gelisah, kita lagi nunggu Tuhan jawab saya, Tuhan jawab saya. Tuhan bilang di dalam janji Tuhan ini, wait, kata Tuhan. Be of good courage. Ya, nak. Strengthen your heart. Percayalah, believe me. Tuhan akan strengthen your heart. Dan Tuhan berkata, wait, I say on the Lord. Itu perkataan Tuhan. Wait on the Lord. Jadi, pada saat kita baca ini, kita lihat ini janji Tuhan. Kemudian ada lagi yang saudara tahu. Yesaya 40 ayat 31. Ini juga yang terkenal. Dikatakan, but those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Nah, saudara ini, Tuhan berkata, kamu sedang menantikan? Jawaban belum datang kan? Tuhan berkata, just wait upon the Lord. Sebab they that wait upon the Lord, yang setia menantikan Tuhan. Kalau jawaban belum datang, kita tidak gelisah, kita tidak marah, kita tidak komplain, tapi wait upon the Lord. Kata Tuhan, kalau kamu bisa wait upon the Lord seperti itu, dengan hati yang teguh, dengan keyakinan bahwa jawaban pasti datang. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Kalau orang yang tahu menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada dia. They shall mount up with wings like eagles. Ya, kita akan naik, walaupun belum sampai, belum ada tujuannya. Tetapi kita tahu, saya percaya. Jawaban Tuhan tidak akan pernah terlambat. Karena kasih Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada saya jawaban tepat pada waktunya. Nah, saudara, itu. Jadi, saudara, kita bawakan permohonan kita kepada Tuhan, tetapi dengan kita melihat the concept of the kingdom, kita mencari dahulu kerajaan Allah. Konsep kerajaan Allah dulu. Begitu kita mendapatkan apa yang Tuhan katakan, tergantung dari kebutuhan kita. Semua kita lihat di sini. Janji-janji Tuhan sudah dituliskan. Begitu kita baca janjinya, kita tahu how to get out, how to receive the answer dari Tuhan. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak ngerti ini, maka kita seringkali gelisah. Aduh, kapan Tuhan jawab ya? Aduh, bagaimana ya? Ini bagaimana nih? Saya belum dapat kerjaan misalnya. Dan kita mulai gelisah. Karena kita tidak mengerti yang Tuhan katakan. Seek ye first the kingdom of God. Mari kita tanya dulu. Di dalam pandangan Tuhan, problem saya ini bagaimana? Dan begitu kita tahu dari janjinya, kita mulai renungkan, jadi apa Tuhan? Artinya apa Tuhan? Jadi maksud Tuhan apa Tuhan? Dan saya mau jalan di dalam rencana Tuhan. Nah, ini adalah salah satu cara di dalam berdoa. Jadi saudara, doa itu bukan, jangan kita punya konsep, Tuhan saya butuh ini, mau. Tapi kita bilang, Tuhan saya mau cari kerajaan-Mu. Saya mau cari dari pandangan-Mu itu mengenai problem saya ini bagaimana. Dan saya akan tahu jawaban dari Tuhan. Sehingga kita nggak nunggu-nunggu Tuhan. Banyak jawaban Tuhan sudah disediakan oleh Tuhan. Malah kita yang disuruh bertindak. Tuhan seringkali menyuruh kita bertindak. Kalau kita cuma diam aja nunggu, sudah nggak datang-datang jawabannya. Karena Tuhan bilang bertindak. Seperti kita bergumul dengan iblis. Tuhan berkata resist the devil. Jadi saudara nggak bisa
kalau kita lagi diserang sama setan, kita tunggu aja, Tuhan tolong, Tuhan saya lagi diserang sama setan. Enggak, Tuhan bilang, you resist the devil. Saya sudah kasih firman-Nya, kata Tuhan. You resist the devil and he will flee from you. Jadi kita nggak nungguin Tuhan untuk resist the devil. Tuhan tidak akan resist. Karena Tuhan sudah memberikan tugas itu kepada kita. Nah, kalau kita tidak mengerti the concept of the kingdom, maka kita akan menanti kelamaan dan kita merasa tidak mendapat jawaban. Karena ada banyak hal Tuhan sudah sediakan bagi kita. Segala perlengkapan untuk kita bisa goal di dalam segala persoalan kita. Kita bisa overcome segala persoalan kita. Kalau kita mengerti the concept of the kingdom. Sampai di sini dulu saudara-saudara. Dan saya minta saudara renungkan agar supaya kita bisa belajar di dalam practicality-nya. Sampai ketemu minggu depan.